Selamat datang di Bon Jovi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar Persib Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. Petugas gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan petugas lainnya akan diterjunkan untuk mengamankan laga Persija kontra Persib yang akan digelar pada Jumat 31 Maret 2023. Ribuan personel diterjunkan karena laga dua klub sepak bola tersebut akan tersaji dengan kehadiran supporter. Untuk pertandingan tersebut, panitia pelaksana menyediakan 25.000 tiket untuk penonton dengan catatan hanya untuk supporter Persija saja. Meski hanya pendukung Persija yang diizinkan untuk menonton, namun aparat tetap akan menjaga titik-titik rawan yang diprediksi akan terjadi kericuhan. Adapun keputusan untuk menghadirkan penonton dalam laga Persija versus Persib Bandung itu diambil setelah aparat gabungan menggelar rapat koordinasi di Mapolres Bekasi Kota. Rapat itu turut dihadiri oleh perwakilan dari panitia pelaksana, pendukung Persija, pendukung Persib, dan aparat keamanan yang menjaga pertandingan nanti. Persib Bandung akan melakoni laga tandang melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jumat 31 Maret 2023. Pelatih Persib, Luis Mia mengaku kecewa atas keputusan Sintayong. Luis Mia mengatakan, laga Persib melawan Persija bukanlah pertandingan biasa, bahkan bisa menjadi penentu juara Liga 1 untuk musim ini. Di sisi lain, sebelum laga El Clasico ini digelar, 3 pemain Persib harus bergabung dengan timnas Indonesia melawan Burundi. Yang jadi persoalan, para pemain Persib itu tampil dengan waktu cukup lama, bukan sekali, tapi dalam 2 laga beruntun. Ada satu hal yang sedikit mengganggu buat saya, karena yang ditanyakan tadi adalah ini pertandingan besar, pertandingan yang bisa menjadi ending Liga 1. Tentunya yang sedikit mengganggu saya itu bagaimana ketika ada pemain yang di timnas, kemudian 2 kali pertandingan di agenda timnas, dia bermain secara konsisten dan kontinu, kata Luis Mia. Sekedar diketahui, 3 pemain Persib yakni Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya secara konsisten bermain dalam 2 laga melawan Burundi. Klok bermain 90 menit dalam 2 laga tersebut, sedangkan Ricky Kambuaya pada leg pertama melawan Burundi hanya bermain jelang akhir pertandingan, dan pada leg kedua, Ricky bermain full hingga 90 menit. Sementara itu, Rahmat Irianto hanya bermain 45 menit saat melawan Burundi di leg pertama, dan di leg kedua dicadangkan. Saya respect dengan pelatih timnas. Saya menghargai apapun yang sudah menjadi keputusan dari pelatih dan kepentingan nasional. Tetapi, kalau misalnya seperti yang ditanyakan tadi, ini pertandingan besar, tentunya harus saling respect juga, karena agak sedikit berat tentunya ketika ada 1 atau 2 pemain yang konsisten bermain di 2 match. Kemudian, selanjutnya mereka tahu setelah itu ada agenda besar di Liga 1 antara Persib versus Persija. Sedikit yang saya tidak mengerti, katanya. Politisi senior PDIP Hendrawan Supriyatikno menyalahkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI terkait FIFA yang mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hendrawan menyebut lobi-lobi yang PSSI lakukan kepada FIFA terasa lemah. Kami menyayangkan pembatalan event besar tersebut. Lobi-lobi PSSI terasa lemah atau tumpul, ujar Hendrawan. Hendrawan menyampaikan, PDIP sudah sejak Agustus 2022 mengingatkan pemerintah mengenai keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Dia mengatakan alangkah baiknya apabila ketika sedang bertanding melawan Israel, pertandingannya dilakukan di luar negeri saja.
Padahal sudah lama, sejak Agustus 2022, kami mengingatkan konsekuensi keikutsertaan Israel. Dari awal, kami mengusulkan untuk pertandingan yang diikuti Israel dilakukan di LN, negara tetangga, karena kita dalam posisi sebagai ketua ASEAN, katanya. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Keputusan itu diambil FIFA setelah Presiden Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Gelandang Persib Bandung Deddy Kusnandar beberkan persiapan timnya jelang hadapi Persija Jakarta dalam partai tunda pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Deddy Kusnandar mengatakan persiapan tim Persib Bandung berjalan cukup baik dan tanpa hambatan. Ia juga menjelaskan Persib sudah jalani sejumlah rangkaian persiapan selama di Bandung. Ia melihat rekan-rekan timnya tampak sangat antusias menyambut laga tersebut dengan tetap berlatih secara maksimal. Persiapan untuk pertandingan nanti, saya dan teman-teman tahu kalau pertandingan nanti pertandingan big match, pertandingan besar. Jadi saya dan teman-teman sudah tahu apa yang akan kita lakukan untuk pertandingan nanti, kata Deddy Kusnandar. Masa persiapan yang panjang jika dibandingkan dengan Persija, disebut pemilik nomor 11 itu cukup menguntungkan tim Maung Bandung. Persiapan kita tahu waktu persiapan kita lebih dari Persija, jadi kita sebisa mungkin memaksimalkan persiapan itu untuk mendapatkan hasil yang bagus di pertandingan nanti. Tak lupa, ia juga meminta dukungan dan doa dari bobotoh untuk Persib. Pasalnya hal itu dapat meringankan beban Persib dalam meraih targetnya yakni poin sempurna. Persib Bandung dikabarkan sedang membidik salah satu pemain asing untuk memperkuat tim pada musim kompetisi 2023-2024. Nama Endrick Sobarit dikabarkan menjadi target pemain yang akan didatangkan Luis Mia ke Persib Bandung musim depan. Kontrak berakhir Juni ini, Persib kabarnya berminat datangkan Endrick Sobarit, tulis @Liga Daglan. Endrick Sobarit saat ini bermain di divisi utama Liga Israel bersama klub Maccabi Tel Aviv, mencatatkan prestasi gemilang dan selalu menjadi pilihan utama di timnya. Selain sama-sama berkewarganegaraan Spanyol, Endrick Sobarit pun adalah mantan anak asuh pelatih Persib Luis Mia saat ia menjadi pelatih timnas U19 Spanyol pada 2011. Endrick Sobarit juga bisa bersejajar dengan pemain termahal Liga 1 asal Persija Jakarta, yakni Michael Kermencik dengan bernilai 15,64 miliar rupiah. Endrick Sobarit sendiri saat ini memiliki market value yang tak kalah besar yaitu 13,91 miliar. Ia juga sempat bernilai 20,86 miliar ketika memperkuat tim asal Spanyol Atletico Bilbao. Namun jika Endrick Sobarit didatangkan, Persib Bandung dikabarkan akan ditinggalkan Nick Kuipers yang performanya saat ini sedang menjadi sorotan. Pemain rekrutan Robert Albert 2 tahun silam ini dirumorkan sedang diminati oleh sejumlah klub Liga 1 jika pergi dari Persib.